apa, terus kalau di CMS itu untuk yang bagaimana, seperti itu. Oh, untuk analisa bahan organik yang gampang muat, seperti itu. Dari itu nanti GC itu macam-macam, tergantung kriterianya, ada FID, ada MSMS dan lain. Nah itu semuanya Pak, otodidak. Yang penting prinsip dari kerja mesin tersebut itu sama seperti yang disampaikan pada saat kita lihat. MSMS berarti terkait apa? Daya magnetik bagi massa atom. Jadi nanti ibaratkan gini, muatan atom itu kan memiliki massa, tapi dia memiliki medan magnetik kan. Nanti dengan perbedaan muatan nanti dia lengkungan ketika diberi magnet itu ya kan akan berbeda kan. Semakin yang kuat semakin lengkung, yang netral nggak ada muatannya lurus. Dari sebaran dari ini seperti spektrum cahaya itu ada yang tetap lurus, ada yang terbengkokkan. Nah itulah nanti misalnya pembagiannya itu berdasarkan lengkungan itu. Nah itu nanti ada detail sendiri bahwa menentukan ini seperti itu. Nah itulah bisa dipelajari lah nantinya. Tapi itu biasanya kita secara otodidak. Kalau kita terlihat rajin gitu ya dan terlihat pintar ketika ada pelatihan, biasanya itu yaudah kamu ada ya, nanti minta tolong kamu bagian yang operator instrumen itu, kamu itu lah. Itu dari apa? Pencitraan. Pencitraan itu penting. Ya tapi yang benar-benar dengan kompetensi, ya cukup ketok aja, ya. Tapi harus dibekali, dipersiapkan. Dari awal nggak bisa jadi bisa. Ya. Itu yang di Surabaya. Nah di Surabaya pun saya akhirnya sampai operator instrumen. Nah dari itu suatu saat saya itu pernah komplain pada manajer saya. Kan saya pernah di badan di BEM di MIPA ini kan. Nah kebetulan atasan saya sebenarnya bawa saya pada waktu BEM. Gitu. Jadi saya punya ternyata apa soft skill terkait manajemen waktu, terkait manajemen manajemen konflik itu penting juga ternyata. Nah pada saat suatu saat terjadi konflik di perusahaan tersebut, ya akhirnya karena gergetan ya keluar. Saya rapat dengan dua atasan saya, manajer sama deputi manajer saya. Ditanya, "Loh Mas, mana temennya?" "Cukup saya saja." Saya kamu ya. Soalnya dulu pernah di BEM, jadi ya. Kenapa? Ini loh Bu, di tim ini, di tim kami itu ada suatu hal yang berpotensi untuk terjadi konflik. Kalau tidak segera ditangani, maka perusahaan akan mengalami kerugian yang besar. Nilainya mungkin lebih dari 50 juta atau ratusan juta. Loh, kok bisa Mas? Terjadi engkar-engkaran. Nah, kan saya dianggap paling orang biasa gitu ya, anak baru gitu. Ya sudah nggak percaya. Nah, akhirnya terakhir, ya sudah kok tunggu aja 3 bulan kalau nggak percaya. Nanti apakah yang saya sampaikan benar atau tidak? Gitu. Sudah, ternyata beneran terjadi. Langsung setelah itu saya jadi bukan jadi analis lagi, menjadi supporting sumber daya, bagian supporting ini GA itu nangani karyawan baru sama pada waktu seleksi. Jadi awalnya jadi analis, operator, akhirnya jadi bagian menyeleksi karyawan baru. Sampai ke situ. Nah ternyata apa? Dengan sosok kita karir itu lebih cepat. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang sia-sia. Yang penting berani. Bayangin saya sendirian berhadapan dengan manajer saya dan deputi manajer saya, kan orang atas orang-orang pintar semua. Karena kok berani kamu ya? Kan dulu saya biasa kan, Pak Dekan dan Rektor juga pernah. Mulai beliau-beliaunya loh dokter, jangan kan ya juga S1 mentok-mentok S2. Saya gitu. Jadi apa? Pengalaman, keberanian itu juga nanti berguna, begitu. Akhirnya apa? Beberapa manajer bilang, Mas, kok kamu kok tidak menunjukkan sayapmu sebelumnya, kok hanya baru-baru saja? Maksudnya diambil kuku kok baru keluar gitu. Ya Bu, karena apa? Kalau dibiarkan itu ya akan terus-terusan Bu, gitu ya. Dan tidak fair gitu.
Jadi ya karena dia sudah nggak ada orang lain yang bisa nang itu ya akhirnya ya gimana ya secara nalurinya ya keluar sendiri ya gitu. Oh gitu. Nah, dan akhirnya sampai menjadi trainer karyawan baru. Itu di proses saya terakhir di Lab Biochem Lab Surabaya. England. Nah, mungkin beberapa teman nanti akan kenal beberapa senior kita ada di sana. Gitu. Jadi coba aja cari di alumni itu, alumni beberapa alumni ada di sana. Gitu. Biasanya diterima di sana teman kimia dan biologi. Gitu. Kompetensi yang diperlukan nanti kompetensi analisis kimia dan mikrobiologi. Gitu. Mungkin Mas kok ceritanya yang bawa kimia sama biologi terus yang matematika dan fisika gimana? Wah, jangan dulu. Beberapa teman saya, angkatan saya dulu yang dari matematika dan fisika mereka biasanya masuk di manufaktur yang lebih besar seperti pabrik semen. Di bagian apa? Analisa data. Nah itu butuh orang yang soft skill, yang orang-orang ini Pak, yang logikanya itu jalan. Keunggulan orang alumni MIPA itu adalah logikanya. Banyak diterima di perbankan, banyak diterima di bidang-bidang lain berdasarkan kemampuan analisis terhadap suatu persoalan. Biasanya anak MIPA itu pintar mencari solusi alternatif karena kemampuan logika analisisnya itu sudah terbentuk. Seperti itu. Nah, seperti ya ketika kita membuat riset skripsi itu sebenarnya cara membentuk pola pikir teman-teman saya. Mesti kan awalnya pakai logika kan, bahwa kali ini begini. Akhirnya Pak dengan pembuktian, gitu kan? Tapi sebelum pembuktian kan mesti ada hipotesa. Nah, kemampuan teman-teman hipotesa itu bagaimana? Nah, dinilai oleh dunia industri, teman-teman dari MIPA itu analisisnya lebih akurat daripada dari sosial. Itulah yang sudah terakui gitu. Itulah salah satu keunggulannya. Jadi apa? Jadi jangan minder atau apapun gitu ya. Terus yang perlu digarisbawahi, pinter mikir kadang-kadang nggak pinter menyampaikan gara-gara grogi, sungkan-sungkanan. Nggak usah, itu harus dilatih kita itu. Kalau nggak dikeluarkan citranya tidak terlihat, gimana pencitraannya? Nah, karena itu perlu percaya diri, nggak usah takut-takut. Yang penting itu adalah kualitas yang kita keluarkan, hipotesanya, solusinya bagaimana. Mohon maaf, tadi malam saya itu dari Bekasi. Kemarin saya ditawari jadi konsultan pabrik garam. Nah, kan enak kan? Gara-gara apa? Oh Mas, apa yang sama-sama itu logis Mas? Kata logis. Dan real, ternyata memang bisa menyelesaikan. Gak dilihat Mas sama lulusan mana, enggak. Ternyata yang dititik beratkan adalah logis. Kan kita di tahun kuliah kan sudah terbiasa pakai ini ya, diajari logika gitu ya, cara logik pikirnya itu logis lah gitu. Runtut, oh ini kalau ini sebabnya ini kan, kalau ini begini nanti jadinya ini. Terus dibuktikan, kemudian oh iya ternyata benar. Gitu. Kalau salah nanti yang alternatif satunya itu B gitu ya. H0, H apa itu? Nah itu saya sudah lupa statistik itu. Nah itu penting. Gitu. Ya. Gitu. Itu yang di Surabaya. Terus setelah itu, ketika sudah sekitar 4 tahun di Surabaya, saya itu berantem begini. Orang tua saya itu kan udah sepuh. Saya itu ingin pulkan, tapi tetap kerja. Wah, ini permintaan yang saya naik dewe kan ya. Pulkan ini kan ke Jember. Jember kan bukan daerah industri dibanding Surabaya kan ya. Orang mikir kok bisa gitu. Nah, ternyata apa? Keinginannya kuat, impian yang kuat itu biasa bisa menjadi doa bagi kita dan bisa terwujud. Saya alami itu. Saya itu, ya Allah, aku kan orang desa. Kalau seandainya orang tuaku seperti orang tua temanku kemarin yang meninggal, saya hanya diberi cuti 3 hari. Nah, saya kan oleh teman-teman di desa disebut kedonyan lah.
masa nggak nunggu 7 harinya gitu. Nah, kalau di dunia industri kan seperti itu. Ini tapi jangan dipadankan untuk pengalaman teman-teman nanti ya, gitu ya. Nah ini hanya untuk diri saya gitu. Hanya ya Allah, cobalah saya diberi ya Allah, saya ingin pulang, tapi ingin tetap kerja. Inilah Bu Tanti hari-hari, ibu dosen kita ya. Nah, mungkin itu lewat Facebook. Siapa yang ini ada bukaan di Puslitoka? Lah, terjawab ya. Nah, tapi saya juga nggak pede karena biasanya di situ seleksinya ketat karena saya kan sudah pernah yang pertama itu mengajukan gitu. Nah, ternyata benar masuk untuk sebagai analis itu sekitar ada 40 orang. Termasuk pada waktu itu ada Mas Noman, ada Mas Ardiansa, dan yang memasukkan kan berarti ada yang S2, ada yang itu macam-macam ya. Itu, waduh, saya berpikir masuk ya, bismillah. Dan ternyata apa? Ya masuk. Nah, modelnya di Pusit salah satu kalau di Pusit ya ini agak beda polanya. Mereka interview dulu. Nah, ketika interview saya sama tenaga ahlinya namanya Bu Hulubi, Retno Hulubi, itu doktornya Puskopi Kakak Indonesia untuk khusus kopi, pemulihan kopi. Saya itu bertentangan pendapat dengan beliau. Beliau tanya gini, Mas, Anda di Surabaya itu posisi penting dan sulit untuk mencari penggantinya sebagai trainer karyawan baru dan penyeleksi karyawan ketika seleksi masuk gitu, seperti itu. Nah terus gajinya, dan gaji dari Surabaya kan Jember kan juga beda. Bedanya bukan naik, sama-sama kerjaannya sama, pusingnya sama, tapi nilainya berbeda. Ya bisa dianalogikan antara Surabaya sama Jember, UMR. Nah, bisa sebagai perbandingan berbanding lurus dengan UMR, gitu ya. Terus saya jawab, saya modelnya kan realistis. Ya nanti saya jualan pupuk Pak. Kan saya orang kimia. Loh berarti kamu tidak militan? Ya enggak Bu. Saya kan jualannya kan di luar jam kantor. Wah tapi gitu kan nanti fokus pikiran kamu kan dan jadi LM. Dan itu kan sudah ada pertentangan. Pada waktu wawancara ketawa-tawamu sudah gitu. Ada gitu. Waduh pulang lagi nggak jadi. Tapi pada saya terus masih yang berusaha. Karena apa? Saya menyiapkan itu, saya ada informasi itu, saya beli buku TPA itu tes potensi akademik itu yang tebelnya segini itu saya pelajari tiap hari buat persiapan masuk Puslitoka. Karena saya tahu nanti saingannya orang-orang pintar, jadi apapun butuh persiapan. Walaupun ya kita sendiri tahu kan kita itu juga nggak bisa, tapi ya karena nggak bisanya itu siapkan aja untuk menutupi hal-hal yang belum, yang kurang-kurang gitu. Jadi saya siapkan tiap hari latihan apa misalnya. Ternyata beneran tes psikotesnya itu di UNER. Jadi Pusi itu menyewa UNER untuk melaksanakan psikotesnya. Wah bener. Ya tapi ya kita pelajari itu sama. Wah ini oke. Ternyata gitu ya. Yang penting prepare. Masalah nanti pas enggaknya ya urusan yang kuasa gitu. Tapi yang penting di prepare. Akhirnya apa? Ya sudah lolos. Lolos itu pun saya masih posisi karyawan Ekbar Biochem Lab. Karena apa? Saya kan yang pembuat jadwal, sehingga saya, besok saya ada acara tes, tukar ya. Nah ya, akhirnya saya pada saat itu sudah sebagai pembuat jadwal karyawan, shift karyawan. Maksudnya hanya pagi, kalau pelaksana itu shift ABC. Itu. Karena apa? Pada saat itu Ekbar menerapkan pelayanan pandai service. Pagi ini sampel datang, besok pagi datanya sudah keluar dengan analisis misalkan logam berat, kemudian presiden semuanya itu selesai sekali jalan. Karena apa? Mereka sebenarnya pekerjaannya paralel, yang inorganik masuk, yang mikrobiologi masuk, yang organik juga masuk, semuanya berbarengan keluar besok. Jadi itu dunia industri seperti itu. Jadi harus ini kerjasama antar departemen secara simultan. Gitu. Nah itu saya bagian pembuat jadwal itu bisa ke sana ada saya sih tak geser dulu seperti itu. Nah seperti itu. Nah dari itu akhirnya apa?
terakhir yang saya nggak bisa geser, ada persyaratan karantina minimal seminggu di kebun percobaan. Nah itu yang akhirnya saya resign. Resign normalnya ketika resign kita di suatu industri itu paling cepat 3 bulan. Kalau kurang dari 3 bulan di blacklist. Itu sudah aturan umum di semua perusahaan. Jadi kalau ingin resign baik-baik, resignnya itu diajukan 3 bulan yang lalu. Anda akan mendapat surat keterangan kerja dan lain-lain. Dengan katakan tidak ada problem permasalahan terkait resignnya kita. Alasan paling gampang keluarga. Kalau yang lain hati-hati. Kalau karena gaji, oh kamu karena pengkhianat ini, pengkhianat perusahaan gitu misalkan. Tapi usahakan kalau soal alasannya yang terkait di luar aspek bisnis lah. Misalnya alasan-alasan keluarga silakan. Misalkan suami atau bagaimana anak, gitu, orang tua. Nah, kebetulan saat itu alasan saya orang tua. Sesuai dengan itu doa saya. Ternyata apa? Ceritanya. Saya kan juga langsung resign 3 hari. Jelas karena kalau beliau mereka akhirnya disidang mulai dari siang sampai jam 9 malam disidang untuk ngecek apakah benar-benar ini bukan karena suatu hal permasalahan yang terjadi di perusahaan yang disebabkan oleh saya ataupun pihak lain terhadap saya yang menyebabkan saya keluar. Artinya keluarnya itu benar-benar baik, tidak karena suatu masalah atau karena SP, surat SPA dan lain-lain ya. Ternyata itu saya sampaikan, ya saya ingin pindah ke Jember karena ingin merawat orang tua. Karena saya adalah anak pertama laki-laki, kakak saya itu perempuan, dan saya nomor 2. Jadi saya adalah anak pertama yang laki-laki, sehingga ada rasa tanggung jawab untuk merawat orang tua. Dan itu pindah. Ternyata apa? Ketika pindah di Puswikoka itu nelfon ke Emler untuk mengkonfirmasi benar nggak alasan ini karena ingin merawat orang tua. Karena itu hati-hati untuk mengungkapkan alasan. Jadi ketika Anda keluar dari perusahaan A kembali masuk ke B, alasannya harus sama. Kalau tidak, jelas Anda walaupun kita ditolak. Jadi ini misalnya alasannya yang dibuat-buat. Berarti orang ini tidak bisa dipegang, tidak aman. Hati-hati ini mesti mengkonfirmasi. Nah, saya tahunya apa? Ketika sudah kerja 2 tahun, atasan saya bilang, iya mas, dulu kami nelfon perusahaan mas yang sebelumnya itu, tanya alasannya mas resign itu apa? Misalnya dicek, diproses dengan alasan ketika saya diinterview untuk masuk Puswikoka. Nah itu dicek, tolong hati-hati dengan alasan itu. Karena kalau sudah di blacklist ini akan disiapkan ke perusahaan-perusahaan lain. Karena perusahaan lain ketika menerima kan lihat CV kita, kan diketahui sebelumnya kerja di mana, langsung dihubungi perusahaan yang sebelumnya. Ditanyakan ini bagaimana kerjanya di sana, bagus nggak, keluarnya itu karena ada suatu masalah atau bagaimana. Karena itu untuk misalnya reputasi itu perlu dijaga. Sebenarnya yang saya pahami di dunia industri, kita kerja pun sebenarnya itu bisnis kita dengan korporat. Artinya apa? Kita sendiri adalah perusahaan kita sendiri yang itu perlu dijaga reputasinya. Kalau sampai kita tidak baik, ke korporat yang lain pun akan terbaca tidak baik. Di sisi lain, kita juga sebagai alumni juga bertanggung jawab untuk menjaga nama baik alma mater. Kalau kita keluar seenaknya, nama baik alma mater yang dikorbankan. Apakah itu pernah terjadi? Pernah. Saya di Surabaya dulu awal mendirikan perusahaan itu yang direkrut adalah alumni UGM. Nah setelah itu alumni UGM itu keluar secara tidak prosedural. Setelah itu tidak pernah mengambil alumni UGM. Padahal UGM kan jelas baik. Tindakan kita yang tidak beretika atau tidak mengikuti norma di ranah apapun ya, terutama kalau saya ranah industri, juga berpengaruh terhadap alma mater kita dan adik-adik alumni kita, adik-adik angkatan kita. Karena itulah tolong nanti untuk dijaga nama baik itu. Kalau kita kerja
jadi suatu hal, kita pindah atau apapun, dilakukan sesuai prosedur perusahaan. Caranya tanya ke bagian HRD, Bu, untuk resign itu prosedurnya bagaimana? Nah, aturannya bagaimana? Nah, baru setelah itu beliaunya kan mulai dikenakan, apakah yang saya lakukan ini sudah sesuai? Kalau tidak, mohon arahannya. Nah, itu ada komunikasi yang baik lah. Ini lagi-lagi adalah komunikasi, jangan sungkan-sungkan, langsung tanya. Kalau memang kita nggak tahu, jangan sok-sokan, wah tahu terabas, bisa masuk jurang ya. Kalau orang nyopir kan gitu kan, gitu. Karena apa? Risikonya besar, tidak hanya pada diri kita, tapi orang lain, mungkin adik angkatan kita, alma mater kita, gitu. Dan diri kita jelasnya. Kadang itu kalau sudah terblacklist, nama baiknya juga tidak lagi ini terjaga. Gitu. Oke, dari situ ya, ini perpindahan saya ke Puslikoka. Terus bagaimana perkembangan di Puslikoka? Memang di Puslikoka saya cukup stagnan lama, beberapa tahun hanya sebagai analis. Terus di beberapa akhir tahun ketiga saya itu berpikir, oh kok saya tetap aja. Setelah saya pikirkan, ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Satu, kemampuan bahasa saya, terutama bahasa asing. Di Puslikoka itu biasa ada tamu asing. Jadi orang-orang yang pintar berbahasa asing, itu dikedepankan. Dan artinya cepat legit, gak mikir dia itu latar belakangnya apa. Karena apa? Memang perusahaan butuh orang yang mampu berkomunikasi dengan tamu-tamu. Dan biasanya tamu-tamu itu adalah orang-orang penting yang bawa proyek. Kalau yang penghubungnya, yang menjadi penerima tamunya itu orang yang pintar yang cocok, biasanya yang penerima tamunya yang diminta sebagai manajer proyek itu. Nah kan logis kan? Nah karena itu apa? Siapkan bahasa Inggrisnya mulai sekarang, nggak ada